Citra sebuah bangsa dibangun bukan hanya melalui kebijakan, tetapi juga oleh pengulangan perilaku yang sempurna. Membungkuk pada sudut yang tepat, kereta yang tiba tepat waktu, dan permintaan maaf yang terucap bahkan ketika tidak ada kesalahan yang dilakukan. Di Jepang, kesempurnaan beroperasi sebagai gaya hidup. Namun di balik ketelitian itu tersembunyi sebuah sistem yang membentuk manusia melalui harapan kolektif dan tekanan untuk mengendalikan diri sendiri. Kedisiplinan dikagumi, namun hal itu juga mengaburkan batas antara apa yang dilakukan secara sukarela dan apa yang terpaksa. Ketika segala sesuatu diprogramkan, mulai dari emosi hingga perilaku, ruang apa yang tersisa bagi peran individu di dalam sistem tersebut? Satu, keteraturan geometris masyarakat. Dalam masyarakat di mana rasa hormat diukur dari seberapa dalam seseorang membungkuk, gerakan ini lebih dari sekadar kesopanan. Ia adalah kerangka acuan tak kasat mata yang mengatur perilaku sehari-hari, mulai dari tempat kerja hingga lorong kereta. Membungkuk 15 derajat untuk sapaan santai, 30 derajat untuk hubungan yang lebih resmi, dan 45 derajat untuk permintaan maaf yang tulus. Setiap derajat membawa bobot sosial tertentu, tidak ada undang-undang yang mewajibkannya, namun seluruh sistem berjalan seolah-olah itu adalah kewajiban. Anak-anak sekolah diajarkan membungkuk sejak taman kanak-kanak. Pekerja kantoran berlatih membungkuk serentak sebelum membuka pintu kantor. Bagi orang luar, hal ini mungkin tampak seperti formalitas yang kaku. Namun bagi orang Jepang, ini adalah cara menjaga ketertiban tanpa kata-kata. Hierarki ini juga tercermin dalam seberapa dalam dan lama seseorang membungkuk. Siapa yang membungkuk lebih dulu, siapa yang membungkuk lebih dalam. Kesalahan sekecil apapun dapat dianggap tidak sopan. Dalam konteks bisnis, mitra melihat setiap gerakan untuk menilai sikap dan karakter. Ketika krisis terjadi, seorang pemimpin yang berdiri di depan pers dan membungkuk selama 30 detik bukan sedang berakting. Itu adalah tindakan sosial. Mengakui tanggung jawab, menjaga kehormatan diri, dan melindungi reputasi kolektif. Generasi muda mulai bertanya, mengapa bentuk menjadi lebih penting daripada isinya? Sebagian orang menganggap membungkuk hanya sebagai tata krama kosong. Namun sebagian besar masih melakukannya secara refleks, terutama di tempat kerja dan lingkungan sekolah di mana citra individu selalu dikaitkan dengan peran kolektif. Di tempat lain, permintaan maaf dilakukan saat seseorang bersalah. Namun di masyarakat ini, permintaan maaf dan sikap rendah hati didahulukan sebelum penjelasan. Apakah hal ini mendekatkan orang-orang atau menciptakan jarak yang tidak berani dilintasi siapapun? 2. Membakukan keheningan dalam hidup. Keheningan bagi orang Jepang bukan sekadar reaksi, melainkan prinsip hidup yang tertanam dalam di semua lapisan masyarakat. Bertahan tanpa mengeluh, gaman, bukan sekadar pilihan pribadi, melainkan norma umum untuk menjaga keteraturan. Baik saat menunggu kereta yang terlambat di tengah salju maupun menghadapi tekanan yang tidak masuk akal dari atasan, reaksi umumnya adalah bertahan. Menjaga penampilan yang stabil dianggap sebagai satu-satunya cara agar masyarakat dapat terus berfungsi tanpa runtuh. Asal-usul nilai gaman tidak terlepas dari bencana alam yang terus-menerus terjadi sepanjang sejarah, serta pengaruh mendalam agama Zen dan ajaran Konfusius. Ketika manusia tidak dapat mengendalikan alam, mereka mengendalikan diri sendiri. Ketika tidak dapat menghindari kesulitan, mereka belajar bertahan di dalamnya. Dengan demikian, gaman menjadi kualitas mulia yang dikaitkan dengan ketangguhan dan kemampuan berkorban demi kebaikan bersama. Namun dalam kenyataan modern, nilai ini juga menciptakan beban mental yang berat. Menurut data tahun 2023, Jepang mencatat angka bunuh diri sebesar 15,3 per 100 ribu penduduk, salah satu yang tertinggi di antara negara maju. Terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan tekanan pekerjaan, keluarga, dan sekolah, ditandai dengan keheningan yang berkepanjangan dan tidak tersalurkan dengan baik. 3. Bekerja hingga habis. Di banyak budaya, kerja keras didorong. Namun di Jepang, hal itu bisa berujung pada kematian. Karoshi atau kematian akibat kerja berlebih bukanlah istilah sensasional. Hal ini dicatat secara resmi dalam statistik kesehatan nasional dan bahkan memicu sidang parlemen. Asal-usul karoshi bermula pasca Perang Dunia Kedua, ketika Jepang perlu membangun kembali dengan kecepatan luar biasa. Bekerja menjadi identik dengan semangat patriotisme dan pengabdian kepada perusahaan menjadi masalah kehormatan pribadi. Model pegawai kantoran, salaryman, menguat dengan jam kerja panjang, lembur tanpa bayaran, dan cuti yang hampir tidak pernah digunakan.
Budaya ini dilindungi tidak hanya oleh kebijakan yang lemah, tetapi juga oleh ekspektasi sosial yang mendalam. Meskipun pemerintah telah berupaya mengaturnya, seperti Undang-Undang Reformasi Tenaga Kerja tahun 2018 yang membatasi lembur hingga 100 jam per bulan, situasinya belum membaik secara signifikan. Pada tahun 2024, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Jepang melaporkan 883 kasus gangguan jiwa terkait pekerjaan yang terkonfirmasi, naik lebih dari 24% dari tahun sebelumnya. Angka ini belum mencakup ribuan kasus yang tidak dilaporkan atau menghindari bantuan medis karena takut kehilangan muka. Mencapai titik di mana tubuh berhenti merespons adalah tanda bahwa sistem telah melampaui batas. Di Jepang, batas tersebut telah diterima begitu lama sehingga ketika seseorang melintasinya, mereka memberinya nama dan mencatatnya dalam statistik sebagai batas yang terukur. 4. Persaingan akademik tekanan di sekolah-sekolah Jepang bukan sekadar disiplin permukaan, melainkan ketegangan tersembunyi yang berlangsung selama 12 tahun. Sejak sekolah dasar, siswa dilatih untuk masuk ke dalam perlombaan yang hadiahnya adalah tempat di universitas bergengsi. Gagal dalam ujian penting bukan hanya kehilangan kesempatan pendidikan, tetapi juga dianggap kegagalan pribadi. Sistem ujian standar sangat ketat, terutama ujian masuk universitas pusat yang hampir menentukan seluruh penerimaan universitas negeri. Statistik tahun 2024 menunjukkan lebih dari 500.000 kandidat mengikuti ujian tersebut untuk memperebutkan puluhan ribu tempat di universitas papan atas seperti Tokyo atau Kyoto. Jika gagal, sebagian besar harus memilih untuk mengulang tahun berikutnya dan menjadi ronin, sebuah status di antara siswa dan pengangguran. Di saat yang sama, sekolah tambahan Juku tumbuh subur di daerah perkotaan dan tetap buka hingga pukul 10 malam. Tempat ini bukan lagi sekadar bantuan belajar, melainkan kelas sekunder yang terpaksa diikuti sebagian besar siswa agar tidak tertinggal. Banyak anak usia 13 tahun belajar lebih dari 60 jam seminggu. Keluarga menghabiskan rata-rata 2.000 hingga 4.000 dolar Amerika Serikat per tahun untuk bimbingan belajar, menganggapnya sebagai investasi yang tidak boleh gagal. Di bawah tekanan kronis tersebut, konsekuensi psikologis tidak terelakkan. Pada tahun 2024, Jepang mencatat 529 kasus bunuh diri siswa, rekor tertinggi. Menurut laporan Kementerian Pendidikan, lebih dari 30% diantaranya terkait dengan stres akademik. Kelas yang hening, ujian yang ketat, dan pengingat untuk berusaha lebih keras mungkin menutupi kenyataan bahwa banyak siswa merasa terperangkap oleh sistem yang tidak memberi ruang bernapas. 5. Minimalisme dan lepas dari standar kolektif. Di kota-kota di mana setiap meter persegi ruang hidup dihitung, orang Jepang menemukan cara hidup yang berbeda dengan membuang segala sesuatu yang tidak perlu. Minimalisme bukan lagi gaya desain interior, melainkan gaya hidup sebagai respons terhadap masyarakat yang tercekik oleh ekspektasi dan tekanan berlebih. Ruang tinggal banyak anak muda tidak lagi memiliki lemari pakaian besar atau rak buku yang menjulang. Sebuah apartemen seluas 15 meter persegi mungkin hanya berisi kasur, beberapa barang rumah tangga, laptop, dan secangkir teh. Mengurangi barang-barang material menjadi cara bagi mereka untuk mendapatkan kembali kendali atas pikiran yang diserbu oleh jadwal sibuk dan tekanan untuk sukses. Tren desain interior Jepang, perpaduan estetika Nordik dan minimalisme Jepang, semakin menyebar. Pada tahun 2024, sebuah survei oleh majalah arsitektur Uchi Japan menemukan bahwa lebih dari 60% orang berusia 25 hingga 40 tahun di Tokyo dan Yokohama telah beralih hidup dengan kurang dari 100 barang pribadi. 6. Reproduksi komunitas melalui matsuri. Dalam kehidupan yang ditentukan oleh norma dan disiplin, festival di Jepang adalah waktu langka di mana masyarakat diizinkan hidup sepenuhnya. Matsuri lebih dari sekadar prosesi, kembang api, atau bunyi gendang. Ia adalah ingatan kolektif yang diperagakan kembali secara berulang setiap tahun. Setiap musim dan setiap daerah memiliki alasan tersendiri untuk berkumpul, berpakaian, dan mengenang bagian identitas yang tampaknya telah terlelap. Tanabata, Festival Gembala Sapi dan Penenun Bidadari, dirayakan pada hari ke-7 bulan ke-7 kalender lunar, di mana orang menulis harapan di atas kertas dan menggantungnya di dahan bambu. Di banyak kota kecil, harapan-harapan ini masih disimpan bagaikan buku harian tanpa kata. Festival musim panas di Kyoto dan wilayah lain menarik jutaan orang setiap tahunnya.
Namun yang lebih menonjol adalah festival-festival kecil di desa-desa di mana warga membuat kereta hiasan sendiri, menjahit kostum, dan mewariskan ritual ke generasi berikutnya. Pemerintah Jepang menganggap festival ini sebagai aset budaya, tidak hanya memberikan pendanaan untuk pelestariannya, tetapi juga mengakui banyak di antaranya sebagai warisan budaya tak benda nasional. Menurut statistik Kementerian Kebudayaan, pada tahun 2023, terdapat lebih dari 300.000 festival besar dan kecil di seluruh negeri. Angka ini tidak hanya menunjukkan kekayaan budaya, tetapi juga mencerminkan peran ikatan komunitas di era digital. 7. Filosofi kuliner Jepang. Setiap hidangan di Jepang tidak hanya memanjakan lidah, tetapi juga mengikuti tatanan filosofis, 5 rasa, 5 warna, 5 metode. Ini bukan sekadar konvensi kuliner, melainkan ekspresi pandangan dunia di mana keseimbangan, harmoni, dan kesederhanaan adalah prinsip dasarnya. 5 rasa itu adalah asin, manis, asam, pedas, dan pahit. 5 warna adalah putih, hitam, merah, hijau, dan kuning. Dan 5 metode adalah mentah, dikukus, dipanggang, digoreng, dan direbus. Hidangan yang ideal seringkali mencakup semua elemen ini tanpa membutuhkan banyak bahan, cukup dengan proporsi dan irama yang tepat. Keseimbangan itu menciptakan rasa nyaman bagi tubuh, bukannya merangsang berlebihan seperti banyak masakan lain. Kehalusan ini bersumber dari filosofi Zen dan konsep Shun, makan sesuai musim. Itulah sebabnya masakan Jepang berubah mengikuti waktu. Musim semi berarti tempura dengan sayuran muda. Musim panas berarti mie soba dingin. Musim gugur berarti ikan sanma panggang. Musim dingin berarti sup panas oden. Bahkan penyajiannya mencerminkan rasa hormat terhadap alam. Sashimi disajikan di samping daun shiso, dan lobak parut bukan sekadar hiasan, tetapi untuk membersihkan langit-langit mulut dan meningkatkan sifat antibakteri. Pada tahun 2013, UNESCO mengakui washoku, kuliner tradisional Jepang, sebagai warisan budaya tak benda. Namun bahkan di panggung internasional, orang Jepang memilih untuk tetap rendah hati dalam memasak dan menyantap makanan mereka. 8. Upacara minum teh tanpa musik, tanpa suara keras, tanpa gerakan yang tidak perlu. Upacara minum teh Jepang atau chado adalah salah satu ritual spiritual paling mendalam yang pernah dibayangkan dalam tindakan nyata. Setiap sesi teh yang berlangsung 1 jam bukan tentang menikmati rasa tehnya, melainkan kembali ke setiap tarikan napas dan setiap gerakan seolah waktu disusun ulang oleh kehendak orang yang membuatnya. Asal-usul upacara teh terkait dengan gagasan wabi-sabi, keindahan dalam ketidaksempurnaan, keterbatasan, dan kesederhanaan. Cangkir dengan glasir yang tidak rata, nampan bambu kasar, dan ruangan kecil yang cukup untuk duduk dan membungkuk, semuanya mencerminkan semangat Zen untuk membuang kebisingan dan menemukan ketenangan di dalam diri. Ketika penyaji teh membungkuk, mengangkat cangkir, menyeka bibirnya, dan memutarnya pada sudut yang tepat sebelum memberikannya kepada tamu, tidak ada gerakan yang berlebihan. Bagi generasi muda yang hidup dalam pelukan teknologi dan kecepatan, upacara teh sering dianggap kuno dan jauh dari kenyataan. Namun, ada kelompok yang menghidupkan kembali ritual ini sebagai cara mendetoksifikasi pikiran. Upacara teh bukan sekadar nostalgia, melainkan reaksi terhadap masyarakat modern, di mana segala sesuatu berjalan terlalu cepat dan terburu-buru. Di masyarakat yang menghargai kecepatan, siapa yang masih memiliki kesabaran cukup untuk menikmati tegukan teh selama 30 detik? Bagi Chado, hal itu disebut sebagai langkah pertama konsentrasi. 9. Budaya Jepang yang menyebar ke dunia. Bagi sebagian besar dunia, komik adalah hiburan masa kanak-kanak. Di Jepang, manga dan anime adalah media budaya serius yang ditonton dan dibahas oleh orang dari segala usia. Sebuah manga dapat menceritakan kisah tentang perang, filsafat, kesepian, atau bahkan makna keberadaan. Sebuah episode anime lebih dari sekadar animasi. Ia adalah alam semesta mental yang dibuat dengan cermat, bagaikan novel dengan kedalaman emosi dan pemikiran filosofisnya sendiri. Industri ini menghasilkan pendapatan miliaran dolar setiap tahunnya. Karya seperti Spirited Away, Attack on Titan, Your Name, atau One Piece tidak hanya terkenal di dalam negeri, tetapi juga menciptakan gelombang budaya global. Pemerintah Jepang secara aktif mendukung promosi ini melalui strategi Jepang Keren atau Cool Japan, menganggapnya sebagai kekuatan lunak yang setara dengan teknologi dan kuliner. Statistik dari Asosiasi Animasi Jepang menunjukkan bahwa pasar anime global bernilai lebih dari 25 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2023 dengan tingkat pertumbuhan 9,5% per tahun. Mulai dari Netflix hingga Crunchyroll, platform daring bersaing untuk mendapatkan lisensi anime Jepang.
sebuah fenomena langka bagi budaya yang tidak berbahasa Inggris. Namun, di balik kemegahan itu terdapat sistem produksi yang kejam. Seniman manga dan animator sering bekerja lebih dari 60 hingga 70 jam seminggu dengan penghasilan di bawah rata-rata upah kota. Beberapa studio dituduh mengeksploitasi pekerja dengan bayaran serendah $3 Amerika Serikat per jam. Dedikasi mereka di industri ini dirayakan, tetapi juga menuntut pengorbanan pribadi. 10. Dua agama, satu jiwa bangsa. Di banyak negara, memilih satu agama berarti menolak sistem kepercayaan lain. Di Jepang, hal itu tidak perlu terjadi. Orang dapat menghadiri pernikahan gaya barat di gereja, memiliki pemakaman agama Buddha, dan kemudian berdoa di kuil Shinto pada awal tahun. Perpaduan antara agama asli Shinto dan agama Buddha yang datang tidak menciptakan konflik, melainkan membentuk kain religius yang fleksibel dan unik. Shinto adalah agama asli tanpa doktrin tetap atau sistem teologis seperti agama barat. Shinto berfokus pada hubungan antara manusia dan alam yang diekspresikan melalui ribuan kuil, ritual, dan festival yang dikaitkan dengan pohon, gunung, sungai, dan leluhur. Sementara itu, agama Buddha, terutama sekte Zen, menekankan pengembangan batin, penerimaan ketidakkekalan, dan pencarian pencerahan. Kedua kepercayaan ini berdampingan dan diterapkan oleh orang Jepang sesuai kondisi hidup mereka, tanpa terikat konsep benar atau salah tentang keyakinan. Menurut survei nasional tahun 2022, lebih dari 70% orang Jepang mengidentifikasi diri mereka tidak beragama, namun lebih dari 90% berpartisipasi dalam setidaknya satu upacara keagamaan setiap tahun. 11. Konsep uchi dan soto komunikasi berlapis di Jepang tidak hanya tentang kata-kata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh konsep uchi, dalam, dan soto, luar. Setiap hubungan bersifat hierarkis dan tutur kata, sopan santun, bahkan struktur kalimat harus disesuaikan dengan posisi orang tersebut dalam hierarki itu. Rekan kerja mungkin saling memanggil nama depan saat di kedai minuman, tetapi beralih ke bahasa hormat resmi begitu kembali ke kantor. Bukan sekadar formalitas, melainkan karena perubahan status sosial. Di tempat kerja, konsep uchi soto mendefinisikan siapa anggota keluarga dan siapa orang luar secara ritual. Pelanggan, bahkan orang asing, selalu dianggap orang luar yang perlu diperlakukan dengan tingkat rasa hormat tertinggi. Sementara karyawan perusahaan yang sama adalah orang dalam dengan tanggung jawab bersama dan harapan kepatuhan yang tinggi. Perbedaan ini tidak tetap secara emosional, tetapi dibentuk oleh peran. Sistem ini membantu menjaga ketertiban dan efisiensi di masyarakat yang padat, tetapi juga membuatnya sulit menembus batas tersebut. Orang asing yang lama tinggal di Jepang seringkali mendapati diri mereka berada di garis samar antara uchi dan soto, diterima secara formal, tetapi sulit masuk ke lingkaran batin hubungan sosial yang sesungguhnya. 12. Transportasi dan struktur sosial. Di Jepang, kereta yang terlambat 30 detik bukanlah hal kecil. Hal itu cukup untuk meminta maaf dari stasiun, surat tulisan tangan dari staf kepada penumpang, dan bahkan muncul di berita malam. Ketepatan waktu mutlak bukan hanya komitmen industri transportasi, tetapi juga simbol pola pikir organisasi dari seluruh masyarakat. Sistem kereta Jepang, terutama Shinkansen atau kereta cepat, memiliki rata-rata keterlambatan hanya 18 hingga 24 detik per tahun. Ini bukan hasil keberuntungan, melainkan efek riak dari teknologi, disiplin, dan manusia. Setiap perjalanan dijadwalkan, kecepatan dikendalikan, keselamatan diperiksa, dan operasi dikoordinasikan hingga ke detik. Adalah hal yang lumrah, bukan pengecualian. Ketika kereta berhenti di jalur yang tepat, pintu terbuka pada waktu yang tepat, dan berangkat tepat jadwalnya. Namun sebagian besar orang tetap mempercayai sistem tersebut. Menurut survei tahun 2023, kepuasan terhadap transportasi umum di Jepang melampaui 90%, tertinggi di antara negara-negara OECD. Hal itu mencerminkan satu hal, ketelitian bukan hanya soal fitur teknis, melainkan soal harapan sosial. 13. Budaya mengantre tanpa pembatas, tanpa pengawasan, tanpa pengingat. Namun jika satu orang berhenti, orang berikutnya akan mengikuti dan antrean terbentuk bagaikan refleks. Budaya mengantre di Jepang bukanlah sesuatu yang bisa diajarkan begitu saja, melainkan ditanamkan melalui pendidikan, pengamatan, dan konsensus sosial mutlak. Bahkan dalam keadaan darurat, prinsip ini tetap berlaku. Setelah gempa bumi besar tahun 2011, gambar orang-orang yang mengantre air, makanan, dan transportasi
membuat dunia tertegun. Tidak ada yang mendorong, tidak ada pertengkaran, hanya kesabaran, keheningan, dan rasa hormat satu sama lain. Seolah semua orang paham bahwa menjaga ketertiban lebih penting dari apapun. Budaya antre tidak lahir dari rasa takut dihukum, melainkan dari semangat mewaku, menghindari menyusahkan orang lain. Memotong antrean tidak hanya dianggap tidak sopan, tetapi juga tindakan merusak tatanan tak kasat mata yang dijaga oleh seluruh masyarakat. Di stasiun kereta, toko serba ada, atau bahkan restoran kecil, Anda akan selalu melihat antrean panjang orang, meskipun tidak ada yang menyuruhnya. Pernahkah Anda berdiri dalam antrean panjang dan merasa kesal menunggu? Di Jepang, menunggu tidak membuat siapapun tidak nyaman. Itu adalah bukti rasa hormat yang tak terucapkan. 14. Industri dewasa yang teratur di Jepang, industri film dewasa atau AVI tidak berada dalam wilayah abu-abu hukum. Ia ada secara terbuka, diatur ketat oleh undang-undang, dan memainkan peran ekonomi yang jelas. Setiap tahun, ribuan produk AVI dirilis, menjadikan Jepang salah satu pasar konten terbesar di dunia. Namun, di balik legalitasnya, terdapat sistem kendali ketat yang mencerminkan kesesuaian antara individu dan tatanan sosial. Undang-undang menetapkan batasan yang jelas, adegan harus menyamarkan alat kelamin sesuai peraturan sensor. Aktor harus berusia 18 tahun ke atas, memiliki kontrak transparan, dan ada masa tunggu rilis minimal 4 minggu sejak syuting, sebagaimana diubah pada tahun 2022. Ketentuan ini dimaksudkan untuk membatasi eksploitasi dan melindungi hak aktor untuk menolak setelah produk selesai dibuat, di negara di mana segala sesuatu diatur dengan teliti. Terima kasih telah menonton video ini.